Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pegajahan, beserta wakil dan Bapak Ibu guru serta staf administrasi SMA Negeri 1 Pegajahan yang saat ini sebagian ada di rumah dan juga sebagian Bapak Ibu sekalian ada berada di SMA Negeri 1 Pegajahan. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 1 Pegajahan, Bapak Dr. Andes Charles MM, sekaligus juga sebagai perwakilan dari Capis Serampah pada kegiatan webinar strategi pembelajaran daring bagi guru di masa pandemi COVID-19 SMA Negeri 1 Pegajahan hari Kamis tanggal 9 Juli 2020. Bagi kita yang bersama bersama para sahabat dan beliau, semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih pada Bapak Ibu guru yang telah bergabung di acara webinar kita pada hari ini. Walaupun terkendala sedikit jaringan, semoga kegiatan webinar kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Ya, untuk selanjutnya, agar tidak memperpanjang kalam, kita masuk kepada acara selanjutnya, yaitu pembukaan kegiatan webinar SMA Negeri 1 Pegajahan, sekaligus juga pemaparan materi untuk persiapan guru dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh tahun pembelajaran 2020-2021. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pegajahan, Bapak Sahono SPDI MSI, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali, tentunya mari kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Sampai saat sekarang ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat bersama-sama untuk mengikuti kegiatan webinar pada hari ini secara daring. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina, Bapak Dr. Charles Manung MM, para Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang masing-masing, Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 1 Pegajahan. Tentunya dalam hal ini juga ada mengikuti dari tata usaha. Terima kasih kami ucapkan kepada kita semua yang telah bergabung dalam acara webinar pada hari ini. Tentunya dalam suasana pandemi ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan daring tentang webinar kita ini. Mudah-mudahan niat baik, keikhlasan Bapak dan Ibu akan dibalas kebaikan oleh Allah SWT. Hari Selasa yang lalu juga kita melaksanakan rapat secara daring tentang penetapan kelulusan PPDB SMA Negeri 1 Pegajahan tahun ajaran 2020-2021, dan Bapak Ibu telah mengikutinya. Alhamdulillah pada hari ini kita lanjutkan untuk kegiatan webinar terkait dengan pembelajaran daring dalam menyongsong tahun ajaran baru 2020-2021. Baik Bapak dan Ibu,
acara kita pada hari ini yaitu akan mengikuti webinar tentang strategi pembelajaran daring kepada guru dalam masa pandemi COVID-19 menyongsong tahun ajaran baru 2020-2021. Ini merupakan sebuah kegiatan tindak lanjut yang telah dilaksanakan secara daring juga oleh Capdesai Rampah, kolaborasi dengan Distrik Propsu. Sebagai pembuka ketika itu adalah Bapak Kadis Distrik Propsu, dan pembicara adalah dari BPSDM Sumatera Utara, yaitu Bapak Hiromi Musbudang, pada tanggal 2 Juli 2020. Yang diikuti oleh guru kita SMA Negeri 1 Pegajahan, yaitu Ibu Eliana Marita SPD. Oke, itu Pak, Bapak Suarnono SPD, Kabel panjang. Bapak Freddy Pratama Iskom. Sebagai tindak lanjut kegiatan webinar yang diikuti oleh para guru kita, maka pada hari ini kita melaksanakan webinar sejenis untuk kita semua, kalangan SMA Negeri 1 Pegajahan bersama dengan Bapak Pengawas Pembina. Maka pada hari ini tanggal 9 Juli 2020, kegiatan webinar di SMA Negeri 1 Pegajahan dengan sebagai pembicara nantinya atau pemateri. Yang pertama yaitu Bapak Pengawas Pembina, Bapak Dr. Andes Charles Manurung MM, dan yang kedua adalah Ibu Eliana Marita SPD. Sebagai moderator, Bu Rita Haryani Buruginting SPD. Dan semoga melalui webinar hari ini semakin bertambahlah pengetahuan dan skill Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 1 Pegajahan dalam melaksanakan pembelajaran dan penugasan kepada siswa secara daring. Tentunya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kita semua. Sebelumnya, walaupun belum ada webinar seperti yang kita lakukan ini, tapi secara mandiri SMA Negeri 1 Pegajahan telah melaksanakan pembelajaran secara daring yang saya nilai cukup baik. Harapan ini mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi untuk kedepannya dalam menyikapi pembelajaran daring di suasana pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 1 Pegajahan yang telah melaksanakan tugasnya dari bulan Maret hingga menuntaskan semua tugas sampai dengan hari ini. Dan kita akan songsong tahun ajaran baru 2020-2021 tentunya dengan lebih semangat lagi walaupun kita berada di rumah, dengan teknik-teknik yang baru mungkin yang akan disampaikan pada webinar kali ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf saya bila mana terdapat hal-hal yang kurang berkenan kepada kita semua. Selamat mengikuti dan semoga sukses dalam mengikuti webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Biru, klik biru itu. Ya, Terima kasih kepada Bapak Kepala yang telah membuka acara webinar kita, sekaligus juga memberikan arahan tentang strategi pembelajaran daring bagi guru di SMA Negeri 1 Pegajahan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Untuk selanjutnya, kami serahkan kepada keynote speaker kita yang kedua,
yaitu pengawas pembina kita, pengawas Bapak mitra Bapak Bapak Randes Charles Manurung MM. Kepada Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih untuk host. Ya, dalam hal ini wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Pertama sekali kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas lindungannya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hingga kita dapat melaksanakan kegiatan webinar, web seminar di SMA Negeri 1 Pegajahan. Pada hari ini Kamis 9 Juli 2020, yang kami lihat persiapannya cukup bagus. Kami ucapkan terima kasih untuk semua panitia yang dapat melaksanakan webinar ini dengan segala persediaannya dengan baik. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pegajahan, yang sama-sama kita hormati dan banggakan, Bapak Sahono, SPDI, MSI, Bapak Ibu para wakil kepala sekolah, serta rekan-rekan Bapak Ibu guru, dan juga tenaga kependidikan. Jadi webinar kali ini, webinar hari ini di sekolah kita ini sangat lengkap. Ya, di mana ada guru dan ada tenaga pendidikannya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Kepala Sekolah, semalam saya lanjutkan tadi pembicaraan yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, di mana semalam saya sudah bertemu langsung dengan Pak Kacabdis, mau melaporkan kegiatan kita pada hari ini. Jadi pesan Pak Kacabdis, beliau sangat apresiasi, di mana edaran dari Kacabdis langsung kita respon. Jadi dengan ini Kacabdis mengucapkan terima kasih kepada kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh stakeholder SMA Negeri 1 Pegajahan, Pak Kacabdis malam menyampaikan apresiasinya juga dengan pelaksanaan PPDB, di mana sekolah kita ya dapat memenuhi target daya tampung. Jadi ini satu kerjasama yang baik sekali antara kepala sekolah dan semua stakeholder yang ada, sehingga kepercayaan masyarakat pada SMA Negeri 1 Pegajahan cukup baik. Bapak Ibu yang saya hormati, seiring dengan masa COVID-19, tentunya pembelajaran harus kita laksanakan secara daring, dalam jaringan ataupun luar jaringan, luring, Bapak Ibu. Dalam hal ini saya akan sampaikan dalam pemaparan saya dalam webinar kita pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu, karena dengan pelaksanaan pembelajaran daring tersebut, kita masih banyak mengalami kendala. Jadi kendala itu, baiklah akan saya sampaikan dalam pemaparan berikut ini Bapak Ibu. Materi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Bisa dilihat. Apa itu Pak Freddy? Nampak Pak? Permasalahan yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Ini juga, ya materi ini saya peroleh juga dari ada pelaksanaan webinar dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, dengan materi ini hampir sama dengan temuan dalam pelaksanaan pembelajaran daring yang kita laksanakan pada waktu-waktu yang sudah. Ayo, next. Pak Freddy.
Ya, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada semester genap 2019-2020 Bapak Ibu, itu ada 2 masa sebelum pandemi dan pada masa pandemi Bapak Ibu. Kita sudah sama-sama tahu sebelum pandemi pelaksanaan pembelajaran yang kita laksanakan dengan tatap muka, dan yang kedua tugas diberikan di Zoom dan secara offline. Tapi dengan wabah COVID-19, pembelajaran itu harus kita laksanakan dengan daring, cara online Bapak Ibu. Dan juga yang kedua, tugas diserahkan melalui dan diberikan melalui online. Bapak Ibu, sehingga permasalahan banyak kita hadapi. Banyak yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru dan semua kita stakeholder yang ada khususnya di SMA Negeri 1 Pegajahan. Antara lain permasalahan itu Bapak Ibu bisa kita lihat dari kita guru, dari rekan-rekan guru, masih banyak guru yang mempunyai keterbatasan dari sisi akses maupun pemanfaatan gawai yang dimiliki. Termasuklah perangkat dalam hal pembelajaran daring yang akan kita lakukan atau yang sudah kita lakukan Bapak Ibu. Seterusnya bisa kita sadari Bapak Ibu bahwa materi yang disajikan kurang maksimal. Ya, mengapa kurang maksimal Bapak Ibu? Itu bisa mungkin kita renungkan di mana kekurangan maksimalnya sehingga pembelajaran daring itu ya bisa dikatakan kurang maksimal. Seterusnya Bapak Ibu, evaluasi kurang optimal. Di samping itu Bapak Ibu, rancangan pembelajaran juga kurang menarik. Jadi bagaimana yang menarik Bapak Ibu? Bapak Ibu guru sudah ahlinya dalam bidang itu Bapak Ibu. Bagaimanalah pembelajaran yang menarik, apalagi pembelajaran ini secara online atau daring. Seterusnya tugas praktik tidak bisa dilaksanakan karena memang tugas praktik itu biasanya kita lakukan dengan konvensional, dengan tatap muka, face to face. Seterusnya Bapak Ibu, ya, bisa kita lihat apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan yang dirasakan siswa dalam pembelajaran daring tersebut. Next. Ya. Oke, ya. Di-unmute dulu itu. Ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, pelaksanaan pembelajaran daring yang kita laksanakan selama ini bisa kita iakan barangkali apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya Bapak Ibu. Yang pertama kelebihan pada siswa, yang pertama siswa merasa lebih santai dan senang dalam pembelajaran online ini. Karena dia merasa enjoy belajar di rumah, ada orang tua, bisa agak merasa lebih santai. Yang kedua Bapak Ibu, kelebihan dari pembelajaran ini, siswa merasa punya lebih banyak waktu di rumah bersama dengan keluarga. Yang ketiga, siswa merasa punya lebih banyak waktu beristirahat dan bersantai. Tapi kenyataannya terlampau banyak santai siswa-siswi kita. Terusnya Bapak Ibu, siswa merasa lebih rileks dan tidak tegang kalau dia belajar di rumah. Dari segi kekurangan Bapak Ibu, yang pertama siswa merasa boros dikarenakan kuota. Lagi-lagi kuota Bapak Ibu ya. Jadi cepat habis. Inilah permasalahan yang umum yang terjadi sekarang ini karena dengan pembelajaran daring memaksa jaringan internet sehingga kuota harus benar-benar tersedia.
Ini juga bukan hanya dialami oleh siswa, juga dialami oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua, kekurangannya siswa merasa lebih sulit memahami materi yang disampaikan oleh guru. Ya, siswa merasa lebih sulit memahami materi. Rupa-rupanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu face to face, pembelajaran konvensional, tatap muka, ya, interaksi itu lebih cepat, lebih enak. Melihat wajah kita, siswa itu sudah merasa senang. Ya, memang pembelajaran daring dengan memakai aplikasi seperti ini, misalnya Bapak Ibu, Zoom, ya, Google Classroom dan lain sebagainya, barangkali bisa melihat wajah, tapi ya, dengan berhadapan-hadapan siswa dengan gurunya, tentunya sudah merupakan suatu kesenangan ataupun ya, siswa merasa puas bisa melihat gurunya, Bapak Ibu. Yang ketiga, ini yang lebih sedih. Siswa merasa sedih karena uang jajan, ya. Karena uang jajan yang didapatkan berkurang. Bagaimana dengan Bapak Ibu guru ini? Ya. Keempat, siswa merasa kegiatan sosial dengan teman-temannya terhambat. Disinilah siswa-siswi kita merasa ya kehilangan teman. Karena kawan-kawannya itu dianggap saudara-saudaranya. Ya, ini rekaman wawancara dengan siswa. Suatu waktu nanti bisa kita perdengarkan Bapak Ibu ya. Ya, terusnya Bapak Ibu, apa yang perlu diupayakan oleh Bapak Ibu guru? Ya, guru perlu belajar terus, mengasah kemampuan, kreativitas dalam menyajikan konten pelajaran. Jadi sebenarnya dalam pembelajaran daring ini dituntut Bapak Ibu guru lebih berkreativitas. Jadi sebenarnya dengan pengalaman keilmuan yang dimiliki oleh admin kita, operator kita, Pak Freddy juga bisa Bapak Ibu sharing. Bagaimana menampilkan tampilan fitur-fitur ya dalam bentuk slide dan lain sebagainya sehingga pembelajaran itu menarik bagi siswa dalam hal pembelajaran daring ini. Ya, saya rasa operator kita siap dalam hal ini. Terusnya, yang kedua, pekerjaan rumah dan penugasan sebisa mungkin tidak membebani siswa. Bapak Ibu, beberapa webinar yang sudah saya ikuti dalam hal pembelajaran daring, memang secara umum permasalahan yang dihadapi oleh siswa dalam hal pembelajaran daring ini terlampau banyak pekerjaan rumah dan penugasan. Ya. Yang ketiga, orang tua harus mengalokasikan kesediaan waktu. Namanya pun belajar di rumah Bapak Ibu. Kalaulah orang tua tidak menyediakan waktunya untuk si anak, ya ini lagi-lagi menjadi permasalahan. Dengan kehadiran orang tua, berada mendampingi anaknya belajar di rumah barangkali suatu semangat bagi para siswa kita. Yang keempat, siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran daring karena tidak punya gawai atau signal. Inilah dia. Mudah-mudahan kalau di lokasi sekolah kita, SMA Negeri 1 Pegajahan, ini mungkin bisa diatasi. Ya. Solusi yang paling terbaik bila mana siswa-siswi kita mengalami jaringan internet yang menjadi permasalahan dan lain sebagainya, barangkali kita siap, sekolah siap menerima mereka, tapi dengan mengikuti protokol kesehatan. Next. Ya, karena memang waktunya ya sudah memang diatur oleh host kita, barangkali sampai di situ pemaparan saya sebagai pengawas pembina untuk Bapak Ibu guru sehingga semoga bermanfaat. Secara kesimpulan Bapak Ibu, dengan pembelajaran daring yang sudah memang langsung kita supervisi melalui instrumen supervisi daring, pembelajaran daring, ya memang kita lihat di situ cukup baik. Tapi melihat webinar kita hari ini, masih banyak teman-teman kita juga ini nampaknya yang tidak hadir di sini, karena memang ini nanti menjadi laporan Bapak Ibu.
Nanti semua foto-foto kita ini nanti akan di screen ya, screenshot nanti akan kita kirim nanti ke Capdis. Dalam hal materi pun nanti pelaksanaan ini nanti oleh admin kita Pak Freddy nanti bisa dibuat menjadi YouTube dan lain sebagainya, sehingga nanti menjadi laporan yang baik untuk Capdis ataupun Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Demikian Bapak Ibu, pemaparan dari saya sebagai pengawas pembina. Lebih dan kurang saya ucapkan maaf, mohon maaf kepada Bapak Ibu, dan atas kerjasama yang baik selama ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dalam tahun ajaran baru ini, tahun 2020-2021, saya masih diberikan kepercayaan menjadi pengawas pembina di sekolah kita yang memang saya sangat cintai, apalagi Bapak Ibu. Terima kasih. Kembali ke host. Ya, terima kasih kepada Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 1 Pegajahan, Bapak Dr. Andes Charles Manurung MM, yang telah memberikan pemaparan pada webinar kita kali ini dengan judul permasalahan yang dihadapi guru dan siswa dalam pembelajaran daring, yang mudah-mudahan segala permasalahan yang dipaparkan tadi bisa kita selesaikan dengan baik. Ya, selanjutnya, masuklah kita kepada narasumber kita berikutnya, yaitu Ibu Eliana Marita SPD, yang akan membawakan web seminar kita atau webinar dengan judul Strategi Pembelajaran Daring bagi Guru di Masa Pandemi COVID-19 dengan Metode Healthy. Ya, kepada Ibu Eliana Marita, kami silakan dengan hormat. Ya. Ya, Ibu Eliana. Halo Bu. Ibu Eliana. Bu Eli. Persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan webinar kita yang perdana ini di Sekolah SMA Negeri 1 Pegajahan. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pegajahan, Bapak Sahono SPDI MSI, beserta wakil. Yang saya hormati Bapak Pengawas Binaan, Bapak Dr. Andes Charles Manurung MM, dan yang saya banggakan rekan-rekan guru SMA Negeri 1 Pegajahan. Pada pertemuan kali ini, webinar kita merupakan tindak lanjut dari webinar yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan Capdis Serampa untuk zona 1-nya. Jadi pada siang hari ini saya akan mendiseminasikan hasil webinar yang dilaksanakan kemarin pada tanggal 2 Juli 2020. Bapak Ibu bisa lihat screen saya? Bisa Bu, bisa Bu. Bu Eli, itu Sultan Al-Fatih matikannya sore. Iya, sebentar ya. Mana? Yang ngomong mana nggak nampak?
Awas kau. Biar masuk. Biar masuk loh, kepanasan. Bukan. Bu Eli kan udah host, Bu. Bu Eli yang matikan pada Darsa, Bu. Oke. Oke, maaf, kita lanjut lagi. Untuk webinar kita pada kali ini, itu dengan judul bentar ya. Ini dia, strategi pembelajaran daring bagi guru di masa pandemi COVID-19. Jadi, seperti kita ketahui, COVID-19 ini merupakan situasi yang sangat luar biasa, yang banyak melumpuhkan sektor perekonomian dan sektor industri di seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat, banyak dampak negatif yang dimunculkan karena terjadinya COVID-19. Maka kita bersama harus menjadikan COVID-19 ini menjadi suatu keprihatinan sehingga nantinya kita bisa bertindak untuk melawan bersama COVID-19. Namun, di samping adanya dampak negatif yang dimunculkan akibat COVID-19 ini, kita bisa melihat satu hikmah di balik terjadinya COVID-19, terutama dalam dunia pendidikan. Karena adanya COVID-19, sama-sama seperti yang kita alami, pendidikan yang harusnya pembelajaran itu tatap muka, itu sekarang menjadi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Tentu saja ini menjadikan suatu perubahan bagi guru terutama dan siswa. Yang harusnya kita mengajar klasikal, sekarang kita mengajar non-klasikal. Jadi, energi positif yang bisa dimunculkan adalah di sini kita sebagai guru dituntut untuk berkreasi. Kita harus kreatif. Kita harus menghasilkan inovasi-inovasi sehingga walaupun keadaannya pandemik seperti ini, tujuan pembelajaran itu tetap berjalan, tetap dapat dicapai. Seperti kita ketahui, sekarang kita berada di revolusi industri 4.0 atau biasa dikatakan dengan revolusi digital. Kita sekarang sangat mudah untuk mengakses dan membagikan beragam informasi. Dan kemudahan kita untuk mengakses informasi ini menjadi tawaran segar untuk kita bisa melaksanakan pembelajaran heutagogik. Jadi strategi untuk pembelajaran di masa pandemik ini adalah dengan pembelajaran heutagogik. Sebenarnya pembelajaran heutagogik ini sudah ada semenjak tahun 1900. Hanya saja ketika masa pandemik ini untuk heutagogik ini lebih dimunculkan lagi. Jadi heutagogik itu sebenarnya seperti apa? Heutagogik itu memberikan kesempatan bagi pembelajar untuk dia mencapai satu materi dengan caranya sendiri gitu. Jadi sekarang kan banyak akses yang bisa dicapai siswa untuk mendapatkan materi. Tetapi tetap saja dalam pembelajaran heutagogik ada kontrak antara guru dengan siswa, materi apa yang mau dipelajari, namun untuk memperdalam informasi itu siswa diberikan kebebasan. Kemudian ada komponennya. Ada 5 komponen untuk pembelajaran heutagogik di era 4.0 ini. Jadi komponen yang pertama kita harus punya perangkat kerasnya, kemudian ada perangkat lunak, ada jaringan atau network, ada data, dan yang paling penting di sini yaitu ada brainware. Jadi kemampuan kita atau kemampuan guru dalam mengoperasikan dan mengeksplorasi. Nah, dalam mengeksplorasi kemampuannya untuk mengcombine 4 komponen yang sudah ada.
Jadi hardware, software, netware, dan dataware itu kita combine, itulah nanti menjadikan kecerdasan intelektual kita. Bagaimana cara kita bisa mengoperasikan keempat komponen itu. Kalau sumber belajar, di sini sumber belajarnya itu kita bisa capai, bisa dari orang, bisa dari pesan, informasi, kemudian ada dari alat, ada dari buku, ada dari hasil-hasil pendekatan, seminar, dan lingkungan. Nah, jadi, untuk prinsip dari heutagogik itu sendiri, yang perlu kita tekankan adalah menekankan kemandirian dan kematangan belajar. Jadi bagaimana caranya kita bisa memotivasi siswa supaya mereka itu mau belajar mandiri gitu. Jadi stimulusnya tetap dari kita, dari gurunya gitu. Jadi di sini kalau Bapak Ibu bisa lihat, di sini ada video pembelajaran, tapi untuk ini belum bisa ditampilkan. Nanti saya akan kirimkan lengkap nanti ke WA Bapak Ibu bisa. Jadi video pembelajaran merupakan salah satu video pembelajaran itu salah satu cara bagi kita guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Apakah kita memvideokan sendiri cara kita mengajar atau kita bisa mengirimkan bahan ajar yang diberikan melalui tayangan-tayangan. Jadi tayangannya itu ada suaranya, kemudian ada pesan di dalamnya. Jadi ada banyak pihak yang terkait dengan strategi manajemen dan pembelajaran daring. Di sini ada 6 pihak yang terkait. Yang pertama itu sekolah, kemudian pendidik, yang ketiga itu ada siswa, ada pengawas sekolah, dan ada dinas pendidikan atau Capdis, dan orang tua. Masing-masing dari komponen ini memiliki peran. Masing-masing dari komponen ini memiliki peran dan tugas masing-masing. Jadi kita fokus ke pendidiknya dulu. Jadi di pendidik, untuk mempersiapkan pembelajaran dengan metode pendekatan heutagogik, memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar, tetapi dengan kemandirian. Maka kita perlu mempersiapkan bahan dulu. Dari sisi gurunya, kita bagi menjadi 3 poin. Ada sisi persiapan, ada sisi pelaksanaan, dan ada tindak lanjut. Untuk sisi persiapan, strategi kita apa yang mau kita siapkan? Kita lihat yang pertama itu ada perangkat, ada aktivitas, tatap muka, model, dan konten. Kita lihat untuk aktivitas pembelajaran. Di aktivitas pembelajaran jelas ini sangat berubah. Kalau yang dulu sebelum pandemik, kita itu melakukan pembelajaran dengan tatap muka klasikal. Nah, namun setelah pandemik, kita harus membuat seolah-olah kelas itu tetap ada. Itulah yang dinyatakan dengan virtual kelas atau kelas maya. Jadi dengan kelas maya inilah kita tetap melaksanakan aktivitas pembelajaran. Alhamdulillah untuk SMA Pegajahan kita sudah melaksanakan 1 kelas maya kita itu kemarin dengan metode Google Classroom. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita bisa coba lagi yang lain, ataupun jika kita tetap di Google Classroom, kita perbaiki, banyak yang harus kita tambahkan, banyak lagi yang harus kita benahi untuk itu semuanya. Kemudian untuk tatap muka, dengan strategi pendekatan heutagogik, pembelajaran heutagogik, tatap muka yang di sini ini tatap muka non-klasikal. Artinya, untuk tatap muka dengan non-klasikal di sini, kita dihubungkan dengan peserta didik dengan satu video conference. Nah, jadi video conference untuk kita bisa menentukan jadwal dan target pencapaian kompetensi. Kemudian, tatap muka ini bisa dilaksanakan dengan Zoom, Webex, dan yang sejenisnya untuk video conference. Model belajar, di sini untuk pembelajaran heutagogik, karena yang ditekankan adalah kemandirian,
kita pakai pola 50, 20, 30. Artinya 50% dari jam pembelajaran itu digunakan siswa untuk efektivitas belajar mandiri. Jadi di sini efektivitas belajar mandiri bukan berarti siswa disuruh belajar tidak tentu, tetapi kita ada kontrak. Nah, untuk efektivitas belajar mandiri, di sini kita bisa memberikan konten tentang pelajaran, kemudian kita bisa memberikan LK kepada siswa, lembar kerja. Kemudian di 20%-nya itu ada interaksi atau kolaborasi. Nah, kolaborasi ini artinya siswa dengan temannya saling bertukar informasi dan di sini mereka bisa saling diskusi. Itu waktu 20%-nya. Kemudian yang 30%-nya inilah dia e-learning-nya atau electronic learning-nya. Artinya di 30%-nya inilah kita mengadakan tatap muka non-klasikal. Itu tadi seperti yang sudah saya kemukakan sebelumnya. Dengan aplikasi Zoom, Webex, dan semacamnya. Jadi, durasi pembelajarannya sendiri untuk e-learning, durasinya itu adalah, kalau kita misalkan nih, matematika di setiap minggu itu kita belajar 6 JP. Maka untuk e-learning-nya atau video conference-nya itu 6 JP, kita kalikan dengan 45 menit, maaf itu harusnya 45 menit, dikali dengan 30% jatah untuk e-learning. 50 tadi belajar mandiri, 20-nya tadi itu kolaborasi, 30-nya itu dengan e-learning-nya. Jadi sekitar 81 menit per minggu kalau dia 6 JP. Itulah untuk video conference-nya atau e-learning-nya. Dan untuk konten pembelajaran yang perlu disiapkan guru, itu bisa berupa video pembelajaran yang kemudian diupload ke YouTube, boleh, supaya makin menarik. Kemudian bisa dalam bentuk presentasi dan virtual lab. Virtual lab itu semacam laboratorium maya. Jadi, ketika siswa tidak bisa melaksanakan laboratorium yang seperti yang di laboratorium biasa, maka kita bisa menggunakan simulasi komputer, simulasi untuk membuatkan praktikum itu seperti nyata. Gitu. Ready? Iya, Bu. Ya. Masih dengar suara saya? Masih oke. Oke. Ada satu slide lagi, bentar ya. Oke, ini tadi ada untuk virtual kelasnya, kelas mayanya kita bisa pakai Google Class. Ini yang sudah kita laksanakan. Kemudian ada lagi virtual class yang berbasis sistem learning yang lain, itu ada eMoodle, ada Microsoft Teams, dan ada Edmodo. Nah, yang agak unik ini mungkin Microsoft Teams, karena di sini katanya ada satu fitur di mana kita bisa menugaskan siswa untuk diskusi, kemudian mereka bisa saling bertukar informasi untuk menjawab tugas yang diberikan guru, dan kita bisa memantaunya gitu. Nah, bisa kita lihat hasil diskusinya, siapa saja yang berperan, katanya bisa dilihat di situ. Kemudian kalau untuk video conference-nya, ini kita bisa pakai Zoom, ada Webex, kemudian bisa dipakai Google Meet dan Microsoft Teams juga. Untuk pelaksanaan di masa pandemik ini, bagaimana pembelajaran heutagogiknya? Maka di sini bisa dibuat kelompok-kelompok, seperti yang tadi di persiapan, 50% pelaksanaannya untuk belajar mandiri, 20% untuk dia berkolaborasi, saling tukar informasi dengan teman-temannya, diskusi dengan teman-temannya, dan 30% itu untuk video conference atau e-learning-nya. Jadi untuk pencapaian kompetensinya
peserta didik kita bisa lakukan di video conference atau e-learning-nya. Tentu saja kita sebagai guru harus menyiapkan juga evaluasi tagihan untuk peserta didik dan kita menentukan jadwal kapan evaluasi itu dilaksanakan. Dan untuk yang terakhir, untuk tindak lanjutnya, evaluasi yang kita buat itu bisa kita sajikan dengan evaluasinya bisa kita sajikan dengan platform ujian yang menarik, bisa dengan Google Form atau kita mau nuansa yang berbeda pakai Quizizz, Kahoot, itu juga bisa dengan Microsoft Form dan sebagainya. Kemudian hasil evaluasi itu kita tindak lanjuti, kita lihat apakah ada siswa yang sudah mencapai KKM, yang belum mencapai KKM dan bagaimana presentasinya. Dan yang terakhir, setelah kita melakukan evaluasi dan menindaklanjuti, kita adakan pelaporan aktivitas pembelajaran dan hasil evaluasi peserta didik kepada pihak sekolah. Sehingga kita punya bukti bahwasannya kita sudah melaksanakan pembelajaran daring. Nah, saya rasa cukup sampai di sini saja untuk materi webinar kita untuk strategi pembelajaran daring bagi guru di masa COVID-19 dengan pembelajaran heutagogik yang mengedepankan kemandirian dan kebebasan siswa dalam belajar. Oke, saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih kepada Ibu Yana yang telah yang memaparkan materi telah tentang memaparkan materi strategi pembelajaran daring bagi guru strategi pembelajaran guru di masa COVID-19. Ya, semoga apa yang Bu Ili paparkan bisa menjadi pedoman Yang Bu Ili yaitu bisa pelaksanaan pembelajaran daring. Sepertinya kita tetap harus sepertinya kita harus memakai aplikasi yang kita gunakan, yaitu harapannya bisa untuk ke depan kita tingkatkan dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Eli yang telah membawakan kita untuk materi tadi. Selanjutnya kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan dengan segala hormat. Mungkin ada yang ingin bertanya untuk dua pemateri kita, silakan. Sebelumnya Bu Eli bisa lambaikan tangan dengan respon yang di bawah. Bu Eli bisa jadikan saya host lagi, Bu? Oh iya. Ada kira-kira, kalau kesulitan bisa angkat tangan aja, kalau tidak. Ada Bapak Ibu? Dipersilakan. Lambaikan tangan. Bisa di reaction bagian bawah. Ya, Ibu Sarasati. Sarasati. Ya, dipersilakan kepada Ibu Sarasati dengan segala hormat. Halo. Oh ya, Bu, ada suara Bu. Ya, dipersilakan, silakan Bu Ara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Ibu Eliana Marita. Pertanyaan saya, menurut Ibu Eliana, cara apa yang dapat kita lakukan agar dalam pembelajaran daring selama masa pandemi ini kita dapat menghasilkan atau kita dapat memperoleh hasil yang maksimal dari peserta didik kita? Oke. Itu saja Bu Ara. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Ibu Ara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu pertanyaan yang Ya, lain, sambil menunggu pertanyaan yang bisa lain, langsung jawab mungkin Ibu bisa langsung dijawab Ibu Kira-kira Elina. apa yang harus Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Jadi pertanyaannya untuk bisa diperoleh hasil yang maksimal dalam pembelajaran daring. Ya, Bu Agnes tahan dulu ya. Kita tunggu jawaban dengan Bu Eli. Untuk memperoleh hasil pembelajaran daring yang maksimal, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama, kita tetapkan dulu kontrak dengan anak-anak. Artinya ketika kita sampaikan bahwa minggu ini kita belajar satu materi, tentukan deadline-nya, kapan mereka belajar mandiri, kapan mereka berkolaborasi, dan kapan mereka kita akan adakan video conference. Kemudian, selama mereka belajar mandiri dan berkolaborasi dengan temannya, yang kedua, kita harus terus memantau. Kita memantau lewat virtual class yang sudah kita tentukan. Misalkan kalau kita pakai Google Classroom, kan ada forum diskusi di situ. Kita lihat perkembangan mereka, apa yang mereka tanya, apa yang mereka lakukan ketika mereka sharing-sharing informasi, kita selalu lihat perkembangannya. Dan yang paling penting, untuk suksesnya pembelajaran daring adalah ketika mereka sudah mengumpulkan tugas, kita evaluasi gitu. Jadi ada kepuasan dari siswa ketika hasil kerja mereka itu dinilai gitu. Dinilai dan dikembalikan ke siswanya. Jadi ada kepuasan dari siswa tersebut, oh saya dapat segini, berarti kedepannya harus ditingkatkan lagi. Kalau tugas siswa dikumpul, namun setelah itu tidak kita nilai dan tidak kita kembalikan lagi ke siswanya, bisa jadi ke depannya mereka akan bermalas-malasan atau tidak semangat untuk melaksanakan pembelajaran daring. Oke, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Eliana yang telah menjawab pertanyaan Ibu Ara tadi tentang bagaimana cara agar diperoleh hasil yang maksimal dalam pembelajaran daring. Ya, terus terang karena Ibu Eli melaksanakan Google Classroom, jadi lebih berpengalaman. Semoga sharing dari Ibu Eli bisa menambah semangat kita semua untuk ke depan dalam memaksimalkan proses dari Google Classroom. Salah satunya mungkin tadi dengan memberikan feedback kata-kata semangat ya Bu Eli ya, misalnya excellent, good job, dan lain sebagainya. Iya, terima kasih pada Bu Eli. Selanjutnya ada dari Bapak Ibu sekalian yang lain yang mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Tadi Bu Agnes ya? Iya, Ibu Agnes. Bu Agnes, tekan tombol warna biru Bu yang ada di layar Bu. Ya, dipersilakan kepada Bu Agnes. Oke, terima kasih. Saya Bu Agnes. Terima kasih Bu Eli atas penjabarannya. Semester 2 kemarin kan Bu, saya udah usahakan melaksanakan seperti yang dikatakan tadi. Kita kasih feedback, kita kasih nilainya sama mereka. Ternyata ada di antara siswa itu yang sama sekali tidak mengikuti. Walaupun kita ketahui mereka memiliki HP Android. Nah, bagaimana Bu teknik dan cara saya agar siswa itu tertarik atau mau mengikuti cara belajar lewat Google Classroom yang kita gunakan selama ini. Nah, sudah saya coba kemarin dengan mengirimkan video, kemudian sudah seperti saya kasih kuis dan lain-lain, tapi minat mereka masih sangat berkurang. Bagaimana teknik saya, Bu? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Agnes. Dipersilakan kepada Ibu Eliana bisa memberikan jawaban atas pertanyaan beliau. Memang saya juga dapati kendala seperti yang Ibu peroleh, di mana kita sudah memberikan video, kita sudah kasih feedback, namun tetap ada saja siswa yang tidak merespon, tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran di Google Classroom. Kemarin ada sih beberapa saya coba,
kita kan bisa memberikan pesan khusus untuk siswa di menu Google Classroom, pesan khusus untuk dia, artinya coba kita kasih motivasi pribadi. Nah, pribadi ke dia, kenapa cuma dia yang belum melaksanakan tugas. Dari yang saya lakukan seperti itu, memang tidak semua, tapi ada beberapa yang tergerak hatinya. Mungkin dia ngerasa malu ketika gurunya sudah menchat pribadi lewat via Google Classroom, tapi dia nggak menggubris gitu. Ada beberapa yang setelah saya lakukan seperti itu, dia mau menggubris tugas-tugas kita gitu. Dan kemudian berikan motivasi-motivasi ketika kita kasih tugas, pantau dia, chat dia secara pribadi dari Google Classroom tadi sudah sampai mana perkembangannya. Karena kan kita bisa lihat kalau dia itu online gitu. Jadi bisa jadi dengan trik-trik itu dia merasa dia mau nggak mau ya harus mau gitu. Mudah-mudahan lah dengan seperti itu bisa. Dan atau kalau memang sudah terlalu banyak dalam satu kelas yang siswanya tidak menggubris tugas yang sudah kita berikan, kita bisa berkomunikasi dengan wali kelas. Kadangkala anak-anak ini lebih mendengar kata-kata wali kelasnya gitu. Jadi coba dengan wali kelas diarahkan lagi, diberikan motivasi lagi, mudah-mudahan itu bisa membantu, Bu. Oke, terima kasih kepada Bu Eli. Mungkin sedikit menambahkan dari apa yang disampaikan Bu Eli. Kemarin dari webinar yang disampaikan Pak Gaudang, saran dari beliau untuk pembelajaran daring ada baiknya dibentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, jadi nanti ke depan wali kelas yang ditunjuk bisa membagi kelasnya dalam kelompok-kelompok kecil, sehingga jika ada anggota dari kelompok yang tidak aktif atau kurang respon, kita tegur secara bersama untuk kelompoknya, saling mengingatkan anggotanya gitu. Jadi selain guru kepada siswa, teman-teman satu kelompoknya juga mengingatkan kepada si anak tersebut. Mungkin itu bisa jadi tambahannya, Bu Agnes. Oke, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu sekalian yang mengajukan pertanyaan? Mungkin ada yang kepada Pak Charles Manurung. Dipersilahkan. Ada Bapak Ibu? Silahkan raise tangannya. Ya, Bapak Ibu guru, sepertinya masih senang-senang aja ini ya, masih enjoy, apalagi Bu Agnes ini dengan gayanya. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, setelah tadi ada pemaparan dari Bu Eli, barangkali sudah cukup jelas sebenarnya pembelajaran daring ini mau diarahkan kemana. Tinggal lagi kita Bapak Ibu bagaimana menyikapinya. Sama seperti pembelajaran tatap muka biasa sebelum pandemi COVID-19 ini, biar peserta didik tertarik dengan apa yang kita sampaikan dalam hal pembelajaran. Barangkali Bapak Ibu guru sudah tahu resepnya seperti apa supaya menarik, supaya mereka senang. Ya, ini justru pembelajaran daring. Ya, yang diajarkan secara online. Bapak Ibu guru jauh, siswa kita pun jauh. Ya, hanya karena IT, ya, aplikasi seperti ini barangkali bisa kita tatap muka, tapi bagaimanapun Bapak Ibu, rasa puas senang daripada siswa itu barangkali tidak bisa ditutupi. Mereka akan lebih puas, lebih senang apabila Bapak Ibu guru langsung berhadapan-hadapan, bertatap muka dengan mereka. Ya kan Pak Darsat? Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, jadi kalau webinar kita hari ini sudah cukup baik ya. Walaupun ada gangguan teknis, itu biasa lah. Biasa jaringan Bapak Ibu. Nah, ini kita usulkan nanti kepada Pak Kasek, kepala sekolah kita, karena ini web seminar. Kalau bisa nanti ini ada sertifikat.
ya sertifikat nanti yang langsung ditandatangani oleh kepala sekolah, kalau bisa nanti mengetahui kepala cabang dinas Serampa, supaya berguna Bapak Ibu, bermanfaat. Nilai sertifikat seminar ini walaupun kecil, tapi sangat bermanfaat. Ya, jadi artinya kehadiran Bapak Ibu guru, keikutsertaan Bapak Ibu guru ini sangat berarti. Ya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya sangat senang. Ya, cuma ada lagi yang sebenarnya yang perlu kita maksimalkan lagi. Kebetulan saya ikut di grup GTK Kemendikbud Telegram. Saya lihat-lihat belum ada nampaknya bergabung dari kawan-kawan dari SMA Negeri 1 Pekerjaan ini. Ya, sebenarnya Bapak Ibu kalau Ibu bergabung di situ Telegram GTK untuk SMA, Bapak Ibu guru bisa melihat bagaimana webinar-webinar terbaru. Ya, terbaru ya. Itu dia. Yang kedua Bapak Ibu, ya selalu ya kreatif lah. Ya. Ya barangkali itu aja closing statement dari saya Bapak Ibu guru. Ini karena mengingat waktu ya. Kalau pertanyaan nggak ada ya Ibu moderator? Sama pengawas? Sepertinya udah pada lapar Pak, karena udah hampir setengah satu. Oke. Ya, saya sarankan kepada moderator. Moderator Ya, terima kasih kepada Pak Manu yang telah memberikan closing statement, sekaligus juga menanggapi yang tadi mengenai sertifikat. Mudah-mudahan nanti bisa kita rancang untuk bentuknya, kita upayakan apa yang Bapak sampaikan. Ya, terima kasih kepada ibu sekalian yang telah berbagi kita. Marilah kita jadikan keadaan pandemi ini bukan hanya sebagai bencana atau musibah, tapi jadikan ini juga sebagai momentum kita untuk lebih lagi belajar, khususnya tentang pembelajaran daring. Mari sama-sama kita pelajari tentang Google Classroom. Kita juga punya ahlinya, Ibu Eliana Marita, ada kita, Bapak Freddy, dan juga Pak Suhartono, serta mungkin rekan-rekan yang lain yang bisa berbagi ilmu tentang Google Classroom. Ya, demikian saja. Saya tutup untuk webinar kita kali ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang mau membuat laporan fotonya selfie bisa difoto sekarang sebelum kita bubar. Karena nanti yang kita upload di absen online nanti itu ada upload foto juga. Jadi nanti kita di absen online itu nama, NIP bagian PNS, jenis mapel yang diampu, terus sama upload foto bukti kegiatan. Nanti kita buat seperti itu. Biar kita ada bukti konkretnya bahwasanya kita melaksanakan. Jadi ada bukti orangnya, ada bukti foto mengikuti kegiatannya. Bukan semua asal absen bodong gitu istilahnya. Mungkin itu aja. Mau saya tutup 1 menit lagi saya tutup. Bisa Bapak Ibu bisa saya aktifkan lagi suaranya yang mau bincang-bincang bisa santai sebelum ditutup. Bisa diaktifkan. Ini saya aktifkan semua. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu. Ya Pak. Nah, itu tadi ya. Ini webinar ini cukup banyak. Apalagi di website GTK. Maaf untuk Telegram GTK tadi bisa diberikan link kami bergabung gitu Pak. Bu Rita, hari itu kan saya browsing di website GTK. Hari itu ada linknya untuk bergabung, langsung saya klik masuk. Tapi pakai handphone, pakai nomor handphone kita yang sudah ada aplikasi Telegram. Yang sudah kita buat aplikasi dari Play Store, memakai handphone. Tapi kan handphone kita nanti kan udah langsung ada nomor kita kan, nomor pribadi. Jadi buat dulu Bapak Ibu aplikasi Telegram di Android Bapak Ibu. Nanti masuk
dicari di website PTK Kemendikbud. Nah, tapi Bu Rita, untuk masuk ke situ nanti ke mengikuti webinar itu harus punya akun di SIM PKB. Akun yang aktif ya. Kalau akun PKB semua kita semua. Saya rasa untuk aplikasi Telegram juga sebagian besar kawan-kawan sudah. Hanya saja untuk link ke PTK itu yang kita belum tahu gitu Pak. Mungkin Bapak bisa share nanti linknya, saya share ke kawan-kawan ya Pak. Udah saya share, Bu. Udah saya share Pak, karena saya masuk ke grup Telegram itu saya udah masuk Pak. Jadi udah saya share grup sekolah. Oke. Ibu, berarti Bu Agnes nggak pernah baca. Saya baca Pak, komen Bapak di situ ada. Kenapa buat komen? Karena gini Bapak Ibu, kan GTK, guru, tenaga kependidikan, berarti pengawas juga ikut. Cuma yang kebagian di situ yang punya rezeki Bapak Ibu guru. Ya. Satu lagi Bapak Ibu supaya jangan saya lupa. Ini kan tanggal 13 dibuka guru penggerak. Nah, silakan Bapak Ibu nanti berkoordinasi dengan Kepsek melalui Wakasek Kurikulum bagaimana persyaratannya. Karena saya lihat sekolah-sekolah lain udah pada siap. Jangan nanti di sekolah binaan Pak Manurung pula tak ada boleh ikut kan. Kebetulan semalam saya sudah mendaftar sebagai calon tim seleksi guru penggerak. Karena persyaratannya itu Bapak Ibu harus pernah, bagi guru harus pernah menjadi guru berprestasi minimal tingkat kabupaten kota, pengawas sekolah harus pernah ya berprestasi. Jadi kalau guru penggerak barangkali nggak begitu sulit. Tanggal 13 ya Bu Eli ya? Tanggal 13. Tanggal 13 itu dibuka linknya pendaftaran. Jadi silakan kita rame-rame. Karena Bapak Ibu menjadi guru penggerak nanti suatu persyaratan kata Mas Menteri, kalau Bapak Ibu guru sudah menjadi guru penggerak itu persyaratan menjadi kepala sekolah bahkan menjadi pengawas sekolah. Itu persyaratannya. Kalau Pardarsat, tidak usah lagi Pak. Bapak nanti jadi apa aja? Jadi pendamping, jadi pendamping, jadi fasilitator. Tapi kalau untuk fasilitator sama pendamping sudah tertutup Pak. Itu nanti tahap selanjutnya. Itu guru penggerak. Bapak Ibu guru, kalau ada yang mau menjadi tim seleksi, karena bisa jadi dari guru pun bisa. Tim seleksi guru penggerak. Dari unsur guru bisa, tapi tadi persyaratannya pernah menjadi guru berprestasi tingkat kabupaten kota. Ya, satu lagi Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Supaya saya jangan lupa, terima kasih atas kerjasama kita selama ini. Saya tidak tahu kalau tahun ini saya juga menjadi pengawas pembina di sini di SMA 1 Pegajahan, tapi yang pasti hati nurani saya tidak pernah mau jauh dari SMA 1 Pegajahan. Luar biasa bagus. Kita tinggal daerah pinggiran. Ya, kalau rumah mewah Bu ya. Rumah mewah, mepet sawah misalnya. Kita mepet sawit. Tapi daya tampung luar biasa bisa terpenuhi. Saya tidak menyebutkan namanya, ada sekolah SMA di kota Perbongan ini tak memenuhi daya tampung. Tapi SMA Negeri 1 Pegajahan luar biasa. Jadi itu semalam apresiasi dari Kacapdis. Ya dulu apa itu? Laptop udah putih. Oke, terima kasih Pak Manurung untuk informasinya. Ya. Belum lagi, satu lagi Bu. Satu lagi saya ucapkan terima kasih kepada kita semua. Sehingga kenaikan pangkat saya ke 4C sudah saya terima untuk per 1 April 2020. Selamat ya Pak. Jadi Bapak Ibu silakan cepat-cepat naik pangkat. Buktinya kumpulkan sertifikat banyak-banyak. Walaupun angka kreditnya hanya 0,1. Kalau 100 Bapak Ibu berarti 10. Mudah-mudahan saya sudah mengumpulkan sertifikat selama WFH ini udah ada lebih kurang 30. Oh, banyak Pak. 30. Bahkan saya berbahasa Inggris walaupun saya tidak mengerti, ikut aja di situ.
Ada internasional hari itu di Korea, saya ikut. Tak ngerti saya, masuk aja ke Zoom-nya, masuk. Ada link presensi, isi, keluar sertifikatnya, internasional. Silakan Bapak Ibu berlomba-lomba ya Bapak Ibu ya. Walaupun di GTK, walaupun di luar GTK silakan saja. Itu aja Bapak Ibu. Ada kira-kira yang mau bertanya? Azan. Oke, Pak, karena ini Ibu sudah forum Ibu di Agnes luar. sudah ikut di situ ya. Tolong di-share sama kawannya Bu ya, link apa tadi ya. Untuk Pak. Ya, oke silakan ya. Iya, oke, terima kasih Pak Manurung untuk informasinya. Ya, tentang guru honorer dan proses seleksi juga sudah ada di share kepala sekolah di grup kita. Tinggal tindak lanjut dari Bapak Ibu sekalian yang belum. Untuk tadi Telegram, ya mari sama-sama Bapak Ibu sekalian kita masuk ke aplikasi Telegram tadi, ke GPK yang SMA. Informasi webinar bisa kita ikuti supaya ada penambah wawasan kita. Terima kasih untuk semuanya. Salam. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.